Ya kalau ditanya optimis, sudah pasti optimis pemirsa Indonesia akan meraih kemenangan kalau menjamu Uzbekistan pada hari Senin. Tapi kita juga harus tahu bersikap realistis untuk melihat peta kekuatan dan peluang Indonesia menghadapi Uzbekistan. Ini tinggal 2 hari lagi pemirsa ya. Itu yang akan saya dialogkan di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One ini sudah hadir Pak Dede Sulaiman, Bang Dede Sulaiman ya. Karena kita dalam dialog bola di sini yang merupakan pemain sepak bola. Dan juga Bung Fernand Huta Barat sebagai pengamat sepak bola kita. Dan saya akan menyapa lewat sambungan Zoom sudah ada pelatih dan juga mantan pemain timnas Bang Widodo Cahyono Putro yang sekarang sebentar lagi akan berkomunikasi dengan saya. Mungkin saya ingin ke Bang Dede dulu. Ini bagaimana ini? Seberapa kita harus optimis tapi seberapa kita harus realistis ini? Ini bentar lagi loh pertandingannya. Sambil saya mau cek-cek tempat nobar ini seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Caca. Pertama-tama saya mengucapkan memberikan apresiasi selamat kepada timnas U23 mulai dari babak penyisihan sampai dengan masuk di perempat final, bahkan sudah masuk ke semifinal. Itu luar biasa permainannya, sangat luar biasa. Tapi ingat bahwa yang akan dihadapi nanti adalah Uzbekistan yang kita tahu kualitasnya sangat baik sekali. Nah, saya mengharap stop euforia, fokus untuk menghadapi Uzbekistan seperti itu. Oke, kalau Bung Fe seperti apa? Korea Selatan ini juga cukup tangguh ya dengan pertandingan begitu dramatis hingga laga penalti, kemudian skor 2-2. Ini kalau untuk Uzbekistan mungkinkah lebih challenging lagi atau bagaimana, Bung? Jadi kalau saya pikir begini ya, kalau berbicara masalah unggulan, kita tahu sebenarnya yang diunggulkan untuk lolos sampai ke partai puncak itu adalah Korea dan juga tuan rumah tadinya. Betul. Sementara dua-duanya sekarang udah gugur. Kalau kita berbicara peringkat tadi dikatakan Uzbekistan itu peringkat 60 dunia, 60-an dunia, sementara Korea itu 23 dunia peringkatnya. Jadi artinya kita udah mengalahkan tim yang lebih bagus peringkatnya dibandingkan Uzbekistan. Tapi saya setuju dikatakan tadi oleh Om Dede bahwa kita nggak boleh terlalu euforia. Karena bagaimanapun juga tim-tim underdog ini yang sangat berbahaya. Apalagi kita tahu seperti Uzbekistan, mereka bermain tanpa beban. Mereka mengalahkan tim yang juga cukup bagus, Arab Saudi ya. Dan sekarang bagaimana Indonesia tentunya melalui Coach Sintayong harus bisa mencoba meracik komposisi terbaiknya untuk bisa menghadapi Uzbekistan. Seperti kita ketahui, strike tidak bisa main. Nah sekarang siapa yang akan didorong ke depan untuk menggantikan posisi itu? Bermain dengan striker, dengan Sananta, atau justru mereka bermain dengan false nine tanpa striker dan semua bisa muncul dari lini kedua. Mungkin seperti itu Mbak Caca. Sekarang saya akan menyapa Pak Sumarji ini sebagai manajer timnas ya. Saya mau tanya ini bagaimana kemudian persiapan para Garuda muda kita nih untuk nantinya akan menghadapi Uzbekistan. Karena ketika kita diberikan hadiah untuk menghadapi atau mendapatkan hasil yang luar biasa kalau menjamu Korea Selatan ini kan juga sudah cukup luar biasa sekali. Betul. Persiapannya seperti apa nih Pak? Ya, baik. Terima kasih ya. Berkaitan dengan kesiapan para pemain ya, anak-anak, sampai dengan kondisi saat sekarang ini kami yang di tim mempersiapkan itu dengan baik ya. Karena memang kan kita sudah tidak lagi bereforia lagi merayakan kemenangan dan sejak kemarin di ruang ganti setelah kita menang lawan Korea Selatan itu semua sudah berakhir dan anak-anak semuanya sudah fokus, tim kepelatihan semua sudah fokus, jadi sudah tidak lagi membahas soal itu lagi. Sekarang yang kita persiapkan adalah menghadapi tim yang boleh dikatakan sangat kuat ya. Kita jangan salah, Uzbekistan itu tim yang sangat kuat gitu. Sehingga dengan situasi dan kondisi itu kami tentu mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Sedetail-detailnya kita persiapkan segala kemungkinan apa-apa yang harus kita perbaiki dari sisi kelemahan kita selama ini. Karena ini adalah bagian dari evaluasi yang kami lakukan di tim. Dikarenakan setiap pertandingan selalu kita evaluasi, baik itu dari sisi lemah dan lebihnya. Termasuk dari kemarin kita juga langsung bisa hadir langsung menyaksikan bagaimana Uzbekistan melawan Saudi Arabia bermain. Kita juga menganalisa apa yang dilakukan, dimainkan oleh Uzbekistan, sehingga kita paling tidak sudah bisa mendapatkan gambaran seperti apa nantinya itu. Maka saat sekarang ini benar-benar kami fokus dan kami betul-betul tidak menganggap pertandingan itu biasa
biasa, ini pertandingan yang sangat luar biasa karena yang kita hadapi sekali lagi ini bukan tim sembarangan gitu. Saya kira seperti itu ya yang dapat saya sampaikan di awal. Baik, Pak Sumarji, di sini kan Bung Fe mengatakan bahwa dalam pertandingan itu kita tidak bisa mengecilkan lawan, apalagi ketika pertandingan tersebut dilakukan tanpa beban. Nah, untuk tim Garuda Muda kita, ada tidak sih rasa beban yang berlebih? Karena kemarin itu kado luar biasa, kita menang atas Korea Selatan. Jangan-jangan takutnya menghadapi Uzbekistan, mereka punya beban yang luar biasa, Pak Sumarji. Ya, itu hal realistis lah pertanyaannya ya. Yang harus diketahui bahwa kita itu di awal kan memang targetnya kita itu 8 besar. Sekarang sudah melebihi itu semua. Tentu anak-anak yang kita berikan adalah kita sampaikan dan perlu selalu diingatkan adalah jangan ada beban dikarenakan memang boleh dikatakan dari target kita sudah melampaui itu dan memang target itu sendiri anak-anak sendiri yang minta gitu ya. Di samping memang Pak Ketua Umum menyampaikan dan menanya langsung kepada para pemain maunya seperti apa dan para pemain mintanya sampai dengan final. Ya, semangat itu kan tidak muncul dari kita yang nekan kan. Itu justru semangat itu muncul dari para pemain. Itu yang perlu kita apresiasi dan tentu kita akan lihat nanti seperti apa anak-anak. Tetapi kondisi real di tim itu para pemain semuanya happy gitu loh. Itu yang perlu saya sampaikan sehingga ya sepak bola itu tidak ada yang tidak mungkin, semuanya serba mungkin. Siapa ngira kita bisa ngalahin Korea Selatan gitu kan? Kita bisa coba kita evaluasi dari mainnya ya kita tahu sendiri anak-anak seperti itu sehingga semua serba mungkin dan sekarang tinggal bagaimana kita mempersiapkan itu dengan baik. Mungkin Pak Dede di sini boleh ditambahkan, sebenarnya bermain tanpa beban itu penting Dede sih, atau mungkin jangan-jangan target atau pressure ini juga membuat semangat timnas? Oke, kalau kita melihat pertandingan saat melawan Korea, anak-anak itu tidak punya beban. Oke. Malah justru baik di dalam mental pemain-pemain itu sangat baik sekali. Karena apa? Karena dia saat lawan Australia, saat lawan Jordania itu penampilannya luar biasa. Jadi memang melawan Uzbekistan kita jangan berkecil hati. Karena kita pun pemain-pemain yang saat ini berada itu kualitasnya bukan main. Jadi pengamatan saya selama mengikuti U23 ini di Piala ini adalah sangat-sangat baik sekali. Jadi tidak ada istilah takut lawan Uzbekistan atau lain-lain seperti itu. Bung Fe, adakah yang mau ditanyakan kepada ini manajer timnas bisa berbincang dengan kita di sini? Atau mungkin jangan-jangan titip pesan ini seperti apa? Iya Pak Marji, sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk seluruh tim juga. Saya melihat memang penampilan sangat luar biasa yang Pak Caca ya, bagaimana penampilan ketika melawan Australia, melawan Korea ini berbeda sekali ya. Saya juga sempat juga pada saat diundang di sini juga mengatakan bahwa sebenarnya keuntungan ketika kita menghadapi Korea. Karena Sintayong ini adalah orang yang juga pernah menukangi tim nasional Korea dan tentunya semua akar sampai apa bau-baunya dia tahu gitu sehingga akhirnya bagaimana sistem permainan ketika lawan Korea ini itu menarik sekali ya, Bung Dede ya. Lawan Australia kita pada saat kehilangan bola kita tidak melakukan pressing di depan di area permainan lawan. Tapi mungkin Coach Sintayong tahu jangan sampai Korea berkembang, dia langsung memberikan pressing di depan sehingga akhirnya Korea tidak berkembang. Nah, yang mungkin saya mau nitip tanya nih ke Pak Marji, apakah mungkin pastinya pas pada saat break pertandingan akan ada tuh namanya simulasi-simulasi dilakukan oleh tim nasional untuk menghadapi Uzbekistan. Karena pada saat Uzbek main kan tim pelatih kan nonton nih. Pasti akan melihat nih bagaimana kelebihan bahkan juga kekurangan dari tim Uzbek. Tapi di satu sisi pasti juga Coach Sintayong juga pasti akan mencoba memperbaiki nih bagaimana kelemahan di tim kita juga. Jangan cuma hanya melihat tim lawan begitu. Gimana Pak Marji? Bagaimana Pak Sumarji? Ya, Bung Fe, terima kasih ya. Waduh, ini kita nggak pernah ketemu darat, ketemunya cuma di layar kaca ya. Ya, Pak Marji. Jadi gini, seperti apa yang dipertanyakan, kami sudah mempelajari itu semuanya dan itu sudah disampaikan kepada para pemain. Karena kan kita ini selalu ada yang namanya classroom dan classroom itu bisa dadakan gitu. Ketika kita melihat perkembangan yang akan kita hadapi adalah lawan yang kuat, lawan yang tangguh, dan lawan yang mempunyai banyak strategi. Nah, dari strategi itu kan semuanya kita pelajari. Dari situ kita selalu sampaikan kepada para pemain saat di classroom. Nah, setelah itu nanti kan kita praktekkan gitu. Jadi memang kondisi itulah yang dari awal
Piala Asia ini ya, kita sejak di Dubai sampai dengan saat sekarang ini selalu pergunakan. Artinya apa yang dipertanyakan saya kira sudah terjawab dan tidak perlu lagi harus punya rasa khawatir. Yang penting sekarang ini saya selalu menekankan kepada para pemain dan juga mohon maaf nih para supporter yang ada di Qatar untuk tidak melakukan hal-hal yang mengganggu anak-anak, terutama ini kan berkaitan dengan ini kan euforia yang berlebihan kan nanti akan berdampak di para pemain, sehingga itu yang harus saya jaga gitu. Oke, mungkin saya juga ingin bertanya ya kepada Bung Fe sendiri ya. Sebenarnya kalau kita lihat ini, jikalau ketika mengalahkan Korea Selatan karena memang Sintayong punya pengetahuan yang cukup tentang bagaimana kemudian timnas di Korea Selatan seperti apa. Uzbek ini kan tidak ya. Apakah ini juga mengatakan bahwa ini bisa jadi catatan juga untuk Coach Sintayong? Ya betul, tadi sudah dikatakan oleh Pak Marji juga ketika pada saat Uzbekistan melawan Arab Saudi mereka semuanya menonton, artinya mereka harus melakukan evaluasi untuk mencoba meramu strategi untuk menghadapi tim Uzbekistan sendiri. Kalau kita berbicara tim Uzbekistan ini kan cara permainnya kayak tipikal Eropa ya. Mereka bermain itu cepat dengan bermain di sektor wing juga yang sangat luar biasa. Ini mungkin jadi antisipasi. Kita bermain dengan 3 pemain sejajar di belakang. Kita bermain dengan 3-4-3. Ini kejadian ketika pada saat kita kebobolan kedua. Ketika melawan Korea. Dimana ketika kita overconfident semua agak sedikit naik ke depan, meninggalkan 2 pemain, ketika pada saat kiper dari Korea dapat bola hanya 1 throw, lemparan ke depan, langsung berhadapan 2 lawan 2 tuh pemain kita tuh. Walaupun memang pemain kita yang selebihnya turun transisi defense tapi terlambat karena ada finishing. Nah, menguntungkan ketika itu Koreanya kan langsung melakukan defense. Ketika udah skor 2-2, mungkin mereka yakin ya mereka akan menang di adu penalti, nyatanya kita yang lebih beruntung gitu. Nah, ini mungkin saya pikir salah satu hal mungkin yang pasti akan pelatih lakukan ketika menghadapi setiap lawan yang akan dihadapi, pastinya akan ada simulasi di latihan dan juga mencoba meracik strategi yang pas. Sesuai dengan pemain ya, yang akan siap dimainkan nanti. Pak Dede, ada tambahan tidak sih pola permainan lawan dengan gaya Eropa dengan bermain cepat ini bisa menjadi keuntungan buat kita atau justru ini jadi buntung kita, jadi harus khawatir juga, atau bagaimana? Jadi pengamatan saya selama melihat permainan Uzbekistan itu dia lebih mementingkan serangan-serangan dari wing. Karena kita lihat waktu terakhir lawan Vietnam, lawan Kuwait dan lawan Arab Saudi itu gol-gol terjadi Uzbekistan itu adalah dari wing. Dari wing dan dari bola-bola serupas langsung menusuk ke gawang, ke gawang lawan. Nah untuk itu pemain-pemain kita harus waspada di situ. Karena saya memang selama ini memperhatikan kalau bola-bola dari crossing itu pemain-pemain kita suka hilang kontrol di situ. Nah ini untuk pelajaran, untuk menjadi Coach Sintayong maupun Pak Sumardi sebagai manajer itu bisa mengantisipasi seperti itu. Ya, sering kebobolan untuk bola-bola crossing ini. Pak Marji bagaimana? Ya. Terima kasih nih saran masukannya. Semua sudah terangkum dan semuanya sudah tercatat dengan baik. Sekali lagi, jadi tadi di awal saya sampaikan, Coach Sintayong ini detail sekali. Hanya sekarang tinggal bagaimana kita meyakinkan anak-anak agar supaya mau menjalankan sesuai dengan instruksi. Jangan anak-anak jalan tidak sesuai dengan instruksi. Kan selalu itu yang disampaikan Coach Sintayong. Baik. Jadi sekali lagi kalau katanya dengan soal detail sudah sangat detail karena saya ada di dalam jadi saya tahu persis. Baik, Pak Marji ditahan dulu, nanti saat lagi kita tahu bahwa ketika kita bisa mengalahkan Korea Selatan pemain naturalisasi kita disorot. Kita tahu bahwa perjuangan ini adalah seluruh timnas Garuda Muda pemirsa. Tapi kita juga harus tahu kira-kira nanti siapa yang bisa punya peluang besar untuk mencetak gol usai jeda berikut. Ya kembali, apa kabar Indonesia Malam? Sekarang kita akan lihat ini peta kekuatan tim Uzbekistan pemirsa. Sebelum nanti saya akan bertanya kepada narasumber saya di sini sehingga kita tahu ya peta kekuatan, kelebihan bahkan juga kekurangan pemirsa, ini dia. Ya, baik, itu yang kemudian akan saya dialogkan ya di sini dengan Bung Fe. Bung Fe, sebenarnya kalau kita melihat ya dari peta kekuatan timnas dari Uzbekistan ini, sekiranya ini apa yang bisa kita ambil peluang? Atau mungkin pemain-pemain siapa saja yang harus diturunkan? Apakah sama komposisinya ketika kemarin menghadapi Korea Selatan? Ya kalau untuk meraba-raba menerka-nerka saya pikir mungkin yang lebih paham Coach Sintayong ya dengan jajaran pelatih lainnya, melihat juga bagaimana kesiapan dari setiap pemain. Kalau untuk komposisi saya pikir tetap ya dengan memainkan 3-4-3 ini menjadi satu komposisi unggulan bagi Coach Sintayong. Tapi kalau untuk mungkin pandangan saya saja mungkin tetap di 3 di bawah itu mungkin ada tetap Hafner,
Rizky Ridho, dan kemungkinan yang akan dimainkan pertama sekali bisa-bisa mungkin Ferrari ya. Ya. Ferrari. Bergantian dengan kemarin Komang ya, yang akhirnya diganti juga di babak kedua. Terus nanti di tengahnya, ini mungkin yang agak sedikit menarik. Di tengah tetap mungkin ada dua, di sana ada Nathan Chow, dan juga ada di sana ada mungkin Ivar Jenner ya. Sementara di kanan, saya melihatnya kemarin mungkin menurut pandangan saya, Rio Fahmi agak sedikit lemah lah. Bukan saya tidak bilang jelek ya, karena mungkin banyak intimidasi di sana dengan kecepatan pemain wing kiri daripada Korea, dia banyak terintimidasi di sana. Sehingga akhirnya dia juga akhirnya diganti oleh Fajar di babak kedua, dan mungkin saya pikir inilah mungkin yang menjadi antisipasi ya. Bisa mungkin Fajar yang dimainkan di sana, dan di kirinya tetap mungkin Pratama Arhan yang dimainkan. Sementara depan 3 seperti biasa, mungkin di kirinya ada Marcelino, di kanan tetap ada Witan. Mungkin di tengahnya Sananta yang akan dimainkan sebagai seorang striker murni. Kalaupun ada perubahan, tentunya ini pasti akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang akan dilakukan oleh Coach Sintayong sendiri. Begitukah Pak Barji? So, posisi seperti itu yang menjadi bayangan nanti bagaimana kemudian Garuda Muda diturunkan di hari Senin? Ya, kalau kaitannya dengan soal siapa yang mau diturunkan, pasti saya tidak akan bicara lah. Ya. Iya. Ya, kalau pengamat Itu kan mau versinya Coach menyampaikan, Pepe ya Pak itu Marji ya. Iya. Ya, baik. Tapi kalau misalnya kita bertanya apa yang dikatakan Bung Fe ini kan menarik ya, bahwa kita harus mempelajari juga pemain-pemain yang dianggap harusnya lebih all out lagi ketika kemarin kita menghadapi Korea Selatan, sehingga nanti kekuatan kita ketika menghadapi Uzbekistan ini lebih bagus lagi. Ini bagaimana, Pak Marji? Ya, kembali tadi kan sudah saya sampaikan bahwa untuk pertandingan semifinal lawan Uzbekistan ini kan kita melihat dan memandangnya, menilainya itu akan lebih berat begitu kan. Maka yang harus kita persiapkan itu adalah para pemain yang memang betul siap gitu, baik dari sisi mental, fisik, dan tentu disiplinnya kan. Sehingga pemain-pemain yang akan dipersiapkan nanti itu pasti pemain-pemain yang memang betul-betul mentalnya betul-betul mental yang sangat siap begitu. Kalau kita menilai pada saat latihan dan pada saat classroom itu masih ada ragu-ragu kan, ya pasti tidak akan mungkin diturunkan. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa untuk semifinal betul-betul kita mempersiapkan itu lebih detail kembali ya daripada kemarin, sehingga ya kita berusaha sekuat tenaga dan kepikiran kita untuk bisa mempersiapkan itu dengan baik, karena kita juga selalu Ketua Umum menyampaikan kepada kita agar dipersiapkan tim ini dengan baik, karena kan kita ingin mencatat sejarah bisa lolos ke Olimpiade dengan tidak melalui playoff seperti itu. Oke, ya sebelum saya ke Pak Dede, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu pemirsa bahwa pertandingan babak 16 besar Asian Games 2023 ini kemudian terjadi di Sports Center di Cina. Pemirsa, Indonesia menaklukkan 0-2 atas Uzbekistan. Pemirsa, kita akan lihat ini pertandingannya. Nah, baik. Ya, ini pernah terjadi ya dalam pertandingan sebelumnya. Sekiranya Pak Dede bisa tidak sih kemudian kita menjadikan hal ini bagian dari bahan belajar juga untuk melihat pola permainan dari Uzbekistan? Ataukah mungkin pasti semua akan berubah untuk nanti kira-kira hari Senin mereka pasti punya strategi khusus seperti apa? Jadi begini, Mbak Caca, kalau kita lihat dari permainan Korea terakhir, bahwa pemain-pemain itu semua pemain mulai dari penjaga gawang, pemain belakang, tengah dan depan itu semua proaktif di situ. Dia bisa memainkan bola, menguasai bola dari lini ke lini sehingga menciptakan untuk membuat gol seperti itu. Jadi saya rasa memang tim ini sudah Pak Sunarji sangat solid, sudah sangat kualitas pemain ini sangat baik sekali. Terutama ada 9 pemain yang dipasang Sintayong itu adalah betul-betul yang berkualitas. Seperti itu. Jadi menurut saya kita juga bisa ada kemungkinan bisa memenangkan pertandingan melawan Uzbekistan. Seperti itu. Karena apa? Ya pemain-pemain kita sudah juga bisa melihat kelebihan dan kekurangannya pemain Uzbekistan. Sebelum saya nanti ke narasumber saya, Bang juga Bung Fe, kita mau tanya dulu ini seberapa optimis masyarakat Indonesia kalau nanti Indonesia akan bertemu dengan Uzbekistan. Ini rekan saya Leo Chandra mau tanya-tanya dengan masyarakat di sana, kira-kira mungkin berapa prediksi skor, seberapa optimis masyarakat, Leo?
Iya, selamat malam Caca Nisa dan juga pemirsa. Memang untuk Garuda Muda Indonesia atau Garuda Muda U23 Indonesia ini kembali kemarin berhasil mencatatkan sejarah baru dengan melawan grup terkuat di grup B Piala Asia U23 dengan skor 11-10. Dan nanti pada hari Senin tanggal 29 April 2024 di mana memang nanti Garuda Muda ini akan kembali bertanding untuk melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Lantas, apakah nantinya kita akan sama-sama mendukung untuk Garuda Muda ini bisa tetap mempertahankan sejarah untuk Indonesia khususnya di olahraga sepak bola Indonesia. Dan untuk mengetahui Caca Nisa dan juga pemirsa, bagaimana nih tanggapan masyarakat terkait dengan Garuda Muda Indonesia yang kemarin juga berhasil lolos, dan juga nanti bagaimana harapan untuk Garuda Muda ini bisa juga kemudian bertanding dengan Uzbekistan. Kita akan langsung aja bertanya. Selamat malam, Kak. Dengan siapa? Dengan adik Ismail. Oke, dengan Ismail. Dan dengan siapa, Bang? Dengan Bang Ucuai. Oke. Bang, ini kita mau nanya-nanya. Nanti kan Senin ini U23 ataupun Garuda Muda Indonesia ini akan kembali bertanding melawan Uzbekistan, Bang. Bagaimana nih, Bang? Kira-kira apa yang harus diperkuat untuk Garuda Muda nanti untuk melawan Uzbekistan? Pertama kalau saya melihat itu di lapangan itu pertama punya jogging yang baik, sportivitas untuk sebuah kekuatan yang besar untuk bisa masuk dalam kancah yang lebih selanjutnya melawan Uzbekistan. Itu menurut prediksi saya. Dan kemudian harapan dari saya bahwasanya sehingga Indonesia U23 itu harus masuk dalam final. Itu prediksi dari saya. Oke. Nah, terakhir Bang, harapannya apa, Bang? Harapan saya, kami sebagai penggemar bola, saya minta terima kasih. Artinya kali ini kita dari anak-anak muda, maksudnya dari Indonesia, ya kita semangat bahwa dengan hadirnya U23 ini, kita minta kepada para sepak bola dalam hal ini Indonesia ya untuk lebih berkembang, lebih maju ke depan untuk membawa negara yang lebih memang terkenal di mata dunia. Dan saya juga minta kepada Bapak Erick Thohir ya agar berikan penyemangat, artinya berikan sportivitas buat Garuda Muda Indonesia ya, Pak. Ya seperti itu untuk buat Garuda Indonesia agar lebih semangat, mungkin artinya untuk regenerasi ke depan, untuk bisa memberikan Indonesia lebih tampil dikenal oleh dunia. Kira-kira begitu. Siap, terima kasih semuanya. Dan itu dia tadi Caca Nisa, di mana memang masyarakat sendiri ini mengapresiasi setinggi-tingginya untuk Garuda Muda Indonesia yang berhasil saat ini akan masuk untuk menghadapi semifinal melawan Uzbekistan, dan tetap harapannya agar bisa bermain dengan sportivitas yang tinggi, kemudian mempertahankan stamina, dan juga ini dapat kembali memenangkan nantinya. Jika nantinya Indonesia ini menang melawan Indonesia, maka akan sudah dipastikan akan lolos ke Olimpiade Paris 2024, dan kemudian ini akan diadu lagi dengan Iran melawan juga Jepang. Dan kita sama-sama di sini berharap, Caca Nisa dan juga pemirsa, untuk Garuda Indonesia dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia khususnya di olahraga sepak bola. Begitu Caca, kembali ke studio. Terima kasih Leo Chandra. Itu dia, masyarakat ini begitu semangat sekali ya. Ini yang akan saya tanyakan kepada Pak Marji. Pak Marji, tadi kan sempat jaga sportivitas, jaga pemain kita, mentalnya, semangatnya. Boleh dong kasih bocoran Pak Marji, apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong untuk menjaga semangat, kebugaran dari timnas U23 kita? Kita punya kelebihan istirahat sehari lebih lama ya dibandingkan timnas Uzbekistan ya. Seperti apa Pak Marji? Ya, baik, terima kasih. Jadi itu yang kita maksud adalah menjaga konsistensi dari semua hal ya. Konsistensi satu dari fisik tetap harus terjaga dengan baik dan harus ditingkatkan. Terus yang kedua dari mental, psikologis pemain harus betul-betul naik, tidak boleh turun. Yang ketiga menjaga disiplin. Yang keempat adalah menjaga meningkatkan skill dengan bisa menerima strategi ataupun racikan yang diolah sama Coach Sintayong kepada para pemain. Nah, itu semua selalu ditingkatkan dengan cara-cara sesuai dengan tahapan yang ada. Karena memang setiap hari kita sudah punya jadwal rutinitas yang harus dijalankan oleh para pemain. Sementara kami yang di tim adalah bagian yang mengawasi dan melihat apakah itu dijalankan dengan baik oleh para pemain atau tidak. Sehingga itu semua berjalan dalam satu ikatan tim yang kuat, karena kita selalu membawa
nama bangsa dan negara, tentu yang supaya kuat tentu yang kita utamakan adalah bagaimana membawa tim ini ke kekeluargaan yang baik. Seperti itu. Ya, baik, ditahan dulu Pak Marji, nanti saat lagi saya juga akan bertambah ini narasumber saya sesaat lagi usai jeda berikut pemirsa, yakni saya sudah mendengar suaranya Mas Widodo Cahyono Putro, pelatih dan juga mantan pemain timnas, usai jeda berikut. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, dan sekarang saya sudah tersambung dengan Coach Widodo. Wah, ini Coach Widodo Cahyono Putro yang merupakan pelatih dan juga mantan pemain timnas. Selamat malam, Coach. Selamat malam, ya, Caca. Coach, selain berikan komentar terkait bagaimana kemudian permainan ketika kita memenangi pertandingan melawan tim yang begitu hebat Korea Selatan, dan bagaimana kemudian peluang menghadapi Uzbekistan, dan mungkin satu lagi, Coach, siapa yang berpeluang mencetak gol hari Senin ini sebagai pemain yang bisa salto ketika mencetak gol beberapa waktu lalu, Coach, silakan. Ya, terima kasih. Saya melihat ya pemain sekarang kemajuannya sangat pesat sekali ya. Bagaimana seorang Coach Shin bisa meramu pemain-pemain yang memang pemain-pemain muda yang menjadikan sebuah tim yang sangat disegani sekarang, sangat kuat ya. Karena saya bicara kuat karena pemain-pemain ini bisa berimprovisasi, ya, bisa kerjasama timnya sangat luar biasa, dan tentunya yang saya lihat mentality yang dulu mungkin ya saya juga mengalami kalau bermain dengan tim-tim lawan atau tim-tim yang memang diunggulkan itu sedikit udah nervous, tapi sekarang saya melihat pemain-pemain timnas kita usia 23 ini sangat luar biasa, dan itu jauh ya, mentality sekarang sudah bagus dan kerjasama timnya juga sudah kompak sekali. Saya berharap tim ini akan menjadi pilar ya Garuda ke depannya. Ya, Coach Widodo, siapa kira-kira punya peluang untuk mencetak gol di hari Senin? Saya tidak bisa meramal ya, karena masing-masing pemain punya talenta masing-masing untuk mencetak gol, saya kira ya. Bahkan bukan hanya pemain depan saja, di mana Komang Teguh juga udah beberapa kali udah bisa mencetak gol. Jadi inilah sepak bola yang diharapkan, bukan hanya striker yang mencetak gol, tapi semua pemain bisa mencetak gol. Termasuk Armando kemarin dengan penaltinya dia bisa mencetak gol. Inilah sepak bola. Makanya dari semua pemain harus siap siapapun yang diturunkan. Oke, benarkah seperti itu Pak Dede? Benar, jadi di dalam sepak bola itu tidak hanya mengandalkan pemain depan saja yang melakukan gol, tetapi semua yang terlibat di permainan itu bisa mencetak gol. Kelebihan Uzbekistan adalah seperti itu, Mbak Caca. Pemain-pemainnya itu hampir semua dari 5 pertandingan itu mencetak gol yang berbeda orangnya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita pun nanti saat melawan Uzbekistan, pemain-pemain Indonesia, siapapun bisa mencetak gol seperti itu. Berarti Bung Fe, ini bisa menjadi catatan atau juga keunggulan tidak sih? Ibaratnya begini, nggak ada yang bisa kita jagain juga di para pemain-pemain Uzbekistan, karena siapapun bisa mencetak gol untuk timnas Uzbekistan, dan kita harus juga menerapkan pola seperti itu. Betul, ya saya setuju ya dikatakan Coach Widodo tadi, siapapun yang mencetak gol artinya juga keunggulan, keuntungan untuk tim kita. Gitu ya. Dan yang menarik sebenarnya begini, kalau saya pengen melihat bagaimana nanti ketika mungkin kita tidak usah berbicara Indonesianya saja, mungkin Uzbekistannya juga yang harus kita coba evaluasi. Ketika misalnya Uzbekistan juga melakukan evaluasi terhadap tim nasional Indonesia, pemain-pemain unggulan misalnya seperti Marcelino dijaga ketat, siapapun itu dimatikan misalnya dengan permainan yang benar-benar lugas dari Uzbekistan. Nah, ini kita akan lihat bagaimana kemungkinan yang akan menjadi evaluasi dari Coach Sintayong dalam menit per menit untuk merubah konsep permainan timnya. Artinya siapa yang muncul bisa mencetak gol itu gak ada masalah. Gitu. Jadi kalau berbicara siapa yang mencetak gol, tentunya semua pemain harus bisa mencetak gol ketika mendapatkan momen itu. Oke, bagaimana Pak Marji bahwa supaya ini bagaimana taktik strategi Uzbekistan ini juga kita harus pelajari juga ya. Jangan sampai ada pemain-pemain yang memang sudah ditargetkan mencetak gol justru dijagai dan nggak bisa kemana-mana, tidak bisa luas seperti apa, Pak Marji? Ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa permainan apa yang selama ini dijalankan oleh Uzbekistan, strategi apa, kan kami sudah pelajari betul itu. Dari beberapa game selama di sini kami pelajari dengan detail supaya dari hasil tim analis yang sudah berjalan dan diberikan kepada tim kepelatihan itu bisa
kita evaluasi dan kita bisa mengantisipasi gitu. Jadi kaitannya dengan apa yang Mbak sampaikan tadi, tentu itu sudah kita antisipasi dan sudah bisa kita jalankan lah. Kira-kira apa sih strategi apa yang akan dilakukan oleh Uzbekistan, dan nanti kita akan melakukan seperti apa. Secara detail itu sudah kita lakukan, dan ini tadi juga baru selesai kita lakukan itu. Ya sekarang tinggal berharap saja, sebenarnya tinggal berharap saja para pemain ini, anak-anak ini bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh pelatih. Itu aja. Oke, Coach Widodo, sebenarnya kita juga tahu bahwa terkadang harapan atau juga animo masyarakat ini juga bisa dikatakan sebagai penyemangat, tapi juga memang kemudian ini kalau misalnya ya anak sosial media ya dipantau-pantau, pressure-nya juga berat juga gitu, kebayang-bayang. Secara tidak langsung itu psikologi juga terpengaruh. Ini seperti apa saran dari Coach Widodo nih? Jadi saran saya sih ya, kalau memang pemain sudah bermain di medsos, mereka udah harus siap dengan sanjungan, dengan kritikan, dengan hujatan. Ya, jadi saya kira itu kalau memang dia tidak siap, udah tutup medsos, fokus untuk pertandingan besok. Saya kira itu. Oke, dari Bung Fe sebenarnya perlu tidak sih kemudian, sudah puasa dulu lah sampai kemudian fokus nanti hari Senin atau bagaimana? Iya, ini kembali kepada setiap pemain menyikapi dan ini penting sekali memang. Bagaimanapun psikologis itu sangat dibutuhkan dalam pertandingan, apalagi pertandingan penting seperti partai semifinal. Dan saya juga nggak tahu ya apakah mungkin juga Coach Sintayong di dalam tim itu juga membuat satu aturan, mungkin tidak memainkan medsos selama pertandingan, juga fokus ke pertandingan dulu, setelah itu baru diizinkan. Kita nggak tahu bagaimana ketentuan dalam tim, karena saya merasakan juga pernah ketika pada saat saya juga bermain untuk tim nasional futsal Indonesia, itu pelatih Iran dulu itu menerapkan hal seperti itu. Jadi dalam satu turnamen itu kita fokus harus mematikan dulu medsos. Untuk apa? Untuk lebih fokus kepada pertandingan saja. Nah, ini kan kembali apa mungkin apabila mungkin Coach Sintayong memberikan kebebasan setiap pemain. Nah, ini kembali kepada pemain sendiri. Saya siap nggak untuk lebih konsentrasi ke pertandingan? Karena memang itu sangat mengganggu tentunya ya. Apalagi kalau kita tahu lah, netizen itu bukan cuma semua menyanjung. Ada juga mungkin yang tidak suka segala macam gitu kan. Nah, dilawanin ini akan menjadi satu permasalahan psikologis buat pemain. Pak Marji, bisa dikasih bocoran kita malam ini seberapa ketat sih kemudian hal ini? Ya, jadi saya perlu sampaikan ya, ketika saya berada di timnas itu, ketika kita ikut turnamen, dalam turnamen apapun, baik itu di kelompok usia U17, 20, 23, senior, itu semua saya berlakukan larangan untuk bermain medsos. Sekali lagi, larangan untuk bermain medsos, dan itu selalu saya ulang-ulang kepada para pemain ketika makan pagi, siang, sore, ketika di classroom, pada saat taktikal, itu saya selalu sampaikan, awas ya, jangan sampai ada yang main-main medsos ketika kita sedang turnamen seperti ini. Tapi ketika TC silakan saja. Nah, tetapi begitu kondisi seperti ini saya jaga betul. Saya selalu ikuti perkembangan para pemain, siapa yang bermain medsos, kalau masih ada ya sepakat kita denda gitu. Jadi tapi kan tidak perlu saya kan tidak pernah menyampaikan itu ke publik kan, tetapi perlu saya sampaikan bahwa aturan itu tetap berjalan sampai dengan saat sekarang ini. Oke. Pak Dede, sebenarnya ngaruh tidak sih secara psikologis kemudian sanjungan? Kita berharap saat ini memang masih sanjungan, meskipun pasti ada 1-2 kritik yang kemudian muncul. Ini bagaimana? Ya, jadi sebenarnya kita jangan terlalu berlebihan memberikan sanjungan kepada pemain-pemain usia muda seperti ini. Karena apa? Berbahaya buat dirinya dia sendiri, karena apa? Dia terlena. Sebetulnya permainan dia masih belum seberapa, katakan seperti itu. Karena apa? Saya sih harapkan bahwa melawan Uzbekistan, pemain-pemain semua di skuad U13 ini, 23 ini adalah fokus. Dan juga menjaga mentalitas bagaimana menghadapi Uzbekistan, jangan terpengaruh oleh nama besar Uzbekistan. Karena kita tahu ya, 2018 kalau tidak salah Uzbekistan itu pernah juara di usia 23 ini. Ya. Nah, jadi tetap fokus, siapapun lawannya harus berani melawan, seperti itu. Sekarang terakhir ini Coach Widodo, boleh kira-kira ini strategi permainan apa yang mungkin paling baik diterapkan untuk kalah menjamu Uzbekistan di hari Senin? Ya kalau strategi tentu Coach Shin lebih tahu lah daripada saya kan.
Tapi saya sih berharap pemain timnas ini memainkan bola efektif seperti lawan Yordania ataupun Korea. Ya, jadi tidak berlama-lama dengan bola. Karena saya tahu Uzbekistan ini ya pemainnya sangat agility-nya berat gitu, kaku gitu, tidak lincah gitu. Nah, itu yang diperlukan permainan secara kolektivitas seperti lawan Jordania dan Korea. Pola bermain efektif. Saya tambah lagi Coach, ini pertanyaannya prediksi skor deh. Coach Widodo, prediksi skor ini seperti apa? Ya jangan saya lah prediksi. Nggak berani. Oke, baik, siap. Oke lah, nggak apa-apa lah, strategi bermain efektif. Mungkin Pak Dede ini, strategi dan juga kalau berani, prediksi skor dong. Kalau saya, kalau melihat pertandingan saat melawan Korea, yang begitu kita solid dan berani pressure pemain-pemain Korea, saya punya keyakinan kita bisa memenangkan pertandingan ini 2-1. Oh, 2-1 untuk Indonesia ya? Iya. Oke, bagaimana Bung Fei? Susah ya. Iya, agak ngeri-ngeri sedap menjawab ya. Jadi kalau saya begini ya, kalau saya melihat memang bagaimanapun kemenangan itu penting buat Indonesia. Ya. Berapapun skornya, saya mungkin nggak terlalu bisa menebak itu ya. Tapi kalau kita melihat dari cara permainan kemarin melawan Korea sendiri, yang memang Korea ini raja Asia sebenarnya ya. Kita tahu juga bolak-balik main di Piala Dunia. Saya melihat mungkin ya cukup unggul, kemenangan selisih 1 gol pun udah cukup lah ya. Tapi kalau bisa lebih tuh kita nggak tahu dulu dari prediksi. Seperti lawan Jordania dengan skor yang begitu banyak keunggulannya, nggak pernah ada yang bisa menebak juga kan. Jadi saya hanya mengunggulkan Indonesia menang. Oke, gitu selisih 1 skor itu harapannya seperti itu ya. Oke, terakhir Pak Marji, ini merupakan masukan ya bahwa permainan pola efektif, skor 2-1, selisih 1 gol. Tapi mungkin dari Pak Marji apa sih harapan sebagai manajer ini untuk seluruh penonton TV One, seluruh pecinta Garuda Muda kita ini seperti apa? Apa saran, apa yang harus kami lakukan untuk memberikan support kepada Garuda Muda kita? Baik, terima kasih ya. Saya tentu sangat berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola dan semuanya lah, baik yang ada di Indonesia, yang ada di Qatar, yang nanti akan nonton langsung, mohon kiranya doa dan dukungannya agar supaya para pemain ini betul-betul bisa bermain dengan cerdas, diberikan kemudahan dan tentu diakhiri dengan suatu kemenangan. Saya kira itu. Saya juga mohon maaf, mau live karena ini sebentar lagi kita mau berangkat latihan. Baik, terima kasih Pak Marji, terima kasih Coach Widodo, terima kasih Bung Fei, Pak Dede terima kasih. Nanti saat lagi rekan saya Ken Ane sudah siap dengan informasi yang juga tidak kalah penting. Ken, ada apa? Betul sekali, sudah seru-seruan di dunia sepak bola, kita bergeser sejenak ke politik Indonesia pemirsa. Kalau dilihat PKS ini nampaknya menjadi satu-satunya partai di koalisi perubahan yang belum bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Akankah agenda pertemuan itu akan terjadi sekaligus menyatakan sikap dari PKS seperti apa di pemerintahan yang baru? Usai jeda kami hadirkan pembahasannya.